Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jalur-jalur kabelnya ya. Yang ini sebagai bertindak sebagai PC 1 ya, yang tersambung ke router 1. Yang ini. Nah, yang ini PC 1, yang ini PC 1 kita sambungkan ke Ether 2. Dan yang menyambungkan ke mikrotik 2 ini dari router 2 sini ya, router 2 mikrotik 1 ke router 1 mikrotik mikrotik 2. Ini mikrotik 2 sini. Kenapa saya kosongkan? Karena biasanya di sini kalau saya pernah juga melakukan testing langsung colok ke modem menggunakan IP static ya. Jadi saya belum terbiasa menggunakan port 1 ini ya. Jadi biasa saya menggunakan ini aja. Jadi port 1 ke PC 1 atau laptop 1, dan port 2 nya kita hubungkan ke mikrotik 2 Ether 1 nih, kabel hitam nih. Lalu Ether 2 mikrotik 2 kita sambungkan ke mikrotik 3. Mikrotik 3 itu di Ether 1 ya, yang ini nih. Nah, mohon maaf ya agak berantakan kabelnya. Nah, di sini. Dan Ether 3 di mikrotik 2 ini kita sambungkan ke PC 2 sini. Yang nantinya akan melakukan konfigurasi router 2 di sini. Nah, di sini Ether 2 mikrotik 3, Ether 2 mikrotik 3 nih kabel panjang. Nah, di sini harusnya bisa menambah satu klien lagi ya buat PC 3. Cuman karena di sini saya kebetulan cuman ada 2 laptop, jadi di sini nanti bisa menggunakan laptop yang ini maupun yang ini ya. Nanti tinggal dipindah aja portnya ke sini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan ya. Nih, saya ulangi lagi dari PC 1 ke port 3 mikrotik 1. Ini router 1 ya. Port 2 mikrotik 1 ke port 1 mikrotik 2. Dan port 2 mikrotik 2 ini port 2 ya. Port 2 mikrotik 2 kita sambungkan ke port 1 mikrotik 3 yang ini. Ini port 1. Dan port 3 mikrotik 2 kita sambungkan ke sini, PC 2. Ini mikrotik 2, ini mikrotik 3, ini mikrotik 1. Ya, ini mikrotik 1, mikrotik 2, mikrotik 3. Dan port 2 ini nanti bisa melakukan setting menggunakan klien PC 3 gitu. Ya, gini aja. Kalau mau mudah membedakannya, nanti teman-teman bisa kasih tanda aja, mungkin ini mikrotik 1 atau dikasih label gitu. Mikrotik 1, ini mikrotik 2, mikrotik 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Asmara Dwi Putra dari kelas 12 TKJ SMKN 1 Balikpapan. Dan di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengonfigurasi 3 mikrotik menghubungkan 3 mikrotik routing, konfigurasi routing secara OSPF ya, sesuai yang ada di topologi ini. Di sini ada router mikrotik 1, lalu router mikrotik 2, dan di sini saya akan jadikan router mikrotik 3. Dan di sini juga nanti ada PC 1, PC 2, dan PC 3 yang masing-masing akan mengonfigurasi satu mikrotik di sini. Dan sekarang ini saya ada di posisi PC 1 ya, PC 1 atau laptop 1 yang nantinya akan mengonfigurasi router 1 di sini. Buat arah jalur kabelnya di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Ini dari PC ke router 1 itu lewat Ether 2 ya, di Ether 2 nya di sini nyambung ke PC sini, dan Ether 3
Ether 3 router 1, router mikrotik 1 maksudnya, nyambung ke Ether 1 mikrotik 2. Dan PC di sini, PC 2 maksudnya PC 2 masuk ke Ether 3 router mikrotik 2. Dan Ether 2 mikrotik 2 menyambung ke Ethernet 1, Ether 1 di mikrotik 3, dan Ether 2 di mikrotik 3 ini menyambung ke PC 3. Nah, sekarang mari kita masuk ke aplikasinya Winbox yang saya gunakan untuk men-setting mikrotiknya ya. Connect. Oh, di sini masih ada ini ya, masih ada settingan sebelumnya. Kalau seperti itu saya akan reset mikrotiknya terlebih dahulu. No default, do not. Oh ya, cara meresetnya di sistem sini, sistem reset configuration, lalu akan muncul menu seperti ini. No defaultnya dicentang, do not backupnya juga dicentang. Lalu kita reset configuration. Yes. Kita tunggu aja ya. Oke, di sini mikrotik saya sudah terreset. Lalu kita masuk aja lagi. Nah, di sini langkah pertama yang kita lakukan yaitu menyambungkan mikrotik 1 ini ke dalam internet ya, ke dalam internet. Dan oh ya, di sini saya tidak menyambungkannya langsung ke modem, tetapi saya menyambungkan router 1 ini melalui wireless atau hotspot, bisa menggunakan hotspot HP atau wireless WiFi gitu ya. Dan di sini kita masuk ke menu wireless. Lalu pilih security profile. Lalu kita tambahkan buat namanya kita nggak apa-apa profile 1 aja. Modenya dynamic key. Lalu WPA PSK kita centang WPA 2 PSK nya juga. Kita lalu masukkan WPA preset key ini. Kita masukkan password hotspot kita ya. Password hotspot kita yang dari HP atau dari WiFi yang akan kita sambungkan secara wireless. Kita sambungkan passwordnya password 04072006. Hide password. Nah, di sini password WiFi saya ya, 04072006. Ini password hotspot saya. Lalu kita apply saja. Lalu oke. Lalu masuk ke menu WiFi interface. Kita pencet WLAN-nya. Lalu kita pencet centangnya ini. Nah, agar dia aktif. Lalu kita double klik di WLAN 1. Nah, masuk ke menu wireless. Security profile. Nih, security profile kita ganti ke profile 1 ya. Profile 1 yang sudah security profile yang sudah kita buat tadi. Lalu kita scan. WLAN 1. Kita start. Nah, ini di sini ini ya hotspot saya ya. M13 namanya. Langsung kita connect-kan aja. Kita connect. Lalu di SSID akan sudah berubah ya. Sini SSID-nya berubah menjadi nama hotspot yang kita sambungkan. Lalu kita apply. Nah, lalu oke. Setelah itu kita masih belum bisa langsung tersambung ke internet karena kita belum mendapatkan IP ya secara otomatis. Maka dari itu kita akan membuat IP otomatisnya itu mendapatkan secara otomatis menggunakan DHCP client. Masuk ke menu IP DHCP client. Lalu kita tambahkan nih WLAN 1. Apply, lalu oke.
Nah, di sini sudah bound ya. Sudah bound. Itu tandanya kita sudah mendapatkan IP secara otomatis dan sudah bisa langsung terhubung ke internet. Kita tes dulu di sini di Neo Terminal. Kita ping google.com. Ya, di sini saya sudah bisa langsung terhubung ke internet. Dan di sini sudah reply. Oh ya, buat teman-teman yang mau melakukan konfigurasi ini, kita jangan lupain ya untuk tidak mengaktifkan WiFi. Tidak mengaktifkan WiFi karena kita akan menggunakan Ethernet di sini ya. Port Ether di sini. Nah, untuk mendapatkan internet. Oke, lanjut. Kita akan masuk ke menu IP, lalu address. Kita akan menambahkan IP gateway dari PC 1 ini ke router MikroTik 1, yaitu gateway-nya 192.168.23.7/28. Teman-teman juga bisa ya menggunakan IP yang berbeda dan netmask yang berbeda. Dan juga segmennya berbeda, tidak apa-apa. Netmasknya harus sama ya, mohon maaf. Oh iya, di sini kita akan tambahkan gateway-nya 192.168.7/28. Ini kita arahkan ke ether yang menyambung ke MikroTik kita ya, MikroTik 1 ke PC 1, yaitu ether 2. Ether 3, mohon maaf. Ether 3. Apply lalu oke. Dan kita akan menambahkan IP point-to-point dari router 1 ini ke router 2, yaitu IP-nya 10.10.10.1/30. 10.10.10.1/30. Dan kita ini akan pilih ether yang mengarah dari router MikroTik 1 ke router MikroTik 2, yaitu ether 2. Apply lalu oke. Setelah itu kita akan masuk ke menu routing ya. Sini routing, sebelah kiri ini routing, lalu menu OSPF. Di menu routing OSPF ini kita masuk ke menu lagi networks ya namanya. Kita tambahkan aja. Kita tambahkan IP gateway yang barusan kita buat tadi ini. IP dari PC ke router 1 yaitu 192.168.23, tetapi 7-nya kita ganti 0. Ya, 192.168.23.0/28 ya. Ingat nolnya apa? 7 kita ganti 0. Apply lalu oke. Lalu kita tambahkan lagi untuk IP point to point ya dari router MikroTik 1 ke router MikroTik 2, yaitu 10.10.10/30. Kita apply lalu oke. Setelah itu kita masuk ke menu intense. Double klik aja di sini yang default ini, double klik. Nah, router ID-nya kita ganti 10.10.10.1. Redistribute default route kita ganti mana ini? Always as type 2. Always as type 2. Redistribute connected routes kita ganti as type 2. Redistribute static routes kita ganti as type 2. Nah, dan kombinasi ini jadi settingan ini cuman ada di router MikroTik 1 ya nantinya. Itu masuk menu intense, double klik,
lalu settingannya diubah seperti ini. Always step 2, step 2, step 2. Lalu kita apply, lalu oke. Di sini kita perlu menambahkan IP DHCP server juga ya. IP DHCP server agar kita bisa mendapatkan IP untuk laptop. DHCP setup, kita pilih DHCP server interface-nya ke Ethernet yang mengarah ke laptop 1 ya, yaitu Ether 3. Next aja sampai habis. Next. Oke. Setelah itu kita jangan lupa untuk mengaktifkan firewall ya. NAT di sini, NAT. Kita pencet tambah, lalu menu action. Kita actionnya pilih mask squared. Lalu kita apply, lalu oke. Setelah itu, oh ya, buat teman-teman jangan lupa ya untuk menonaktifkan firewall bawaan laptop ya. Nah, di sini sebelumnya ini saya nyala ya. Cuman tadi sudah saya matikan terlebih dahulu. Ya, buat domain networknya dimatikan. Pokoknya yang firewall dari bawaannya kita matikan. Setelah itu kita tambahkan IP DNS. DNS nih. Kita tambahkan servernya 8.8.8.8. Allow remote request kita centang. Lalu apply, lalu oke. Setelah itu kita coba ping ke IP nya 10.10.10.1. Apakah kita sudah bisa ke sana di new terminal. Ping 10.10.10.1. Nah, di sini sudah nge-reply ya. Mungkin itu saja yang ada yang perlu disetting dari router 1 ya. Kita akan lanjut masuk ke menu ke PC 2 router MikroTik 2. Oke. Untuk setiap PC di sini, PC 1, 2 dan 3 yang perlu perhatikan yaitu yang pertama wifi kita ini harus mati. Yang kedua, firewall bawaan laptop ini harus mati ya. Domain network, private network, dan public network kita nonaktifkan aja, nggak apa-apa. Dan yang ketiga, kita akan obtain network di sini ya. Obtain supaya kita mendapatkan IP DHCP. Caranya di sini. Nah, ini obtain an IP address automatically. Nah, agar kita bisa mendapatkan IP secara otomatis di CMD secara DHCP ya. Ini biasanya ada yang terisi IP ya buat ke laptopnya. Karena itu kita obtain aja dua-duanya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di PC 2 ya, PC 2 router MikroTik 2. Dan di sini saya akan melakukan settingan agar kita bisa terhubung ke PC 1 dan juga PC 1 melalui router MikroTik 1. Nah, nanti kita akan bisa terhubung ke PC 1. Langsung saja kita masuk ke menu Winbox-nya. Kita masuk ke Winbox. Bagi teman-teman yang masih ada settingan MikroTik sebelumnya, itu reset aja dulu ya. Sistem reset configuration, no default configuration-nya dicentang, do not backup-nya dicentang.
lalu reset configuration, yes. Nah, di sini karena saya sudah melakukan reset configuration sebelum rekaman, jadi ya nggak usah lah. Itu bertujuan agar kalau misalnya ada settingan yang lain ya, kita nggak tahu settingan apa, itu takutnya nabrak sama settingan yang lainnya gitu. Kita masuk aja ke menu IP address. Kita akan menambahkan IP address gateway dari router 2 ini ke router 2 dari PC 2 ini ke router 2, yaitu 192.168.100.10/28. Kita akan tambahkan di sini 192.168.100.10/28. Interface-nya kita isi dengan interface yang mengarah ke laptop kita ya. Laptop kita ini terhubung ke router 2 itu melalui Ether mana, dan di sini saya menggunakan Ether 3 ya. Ether 3. Kalian juga bisa mengikuti jalur kabel yang sudah saya rekam sebelumnya ya. Ini kemana, nanti kemana, colok-coloknya tuh kemana aja. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, sudah saya rekamkan untuk jalur-jalur kabelnya. Ini lalu apply, lalu oke. Setelah itu kita akan menambahkan IP point to point dari router 2 ini ke router 1, yaitu 10.10.10.2/30. Yaitu kita add aja salah, mohon maaf. 10.10.10.2/30. Kita isi menggunakan Ether yang terhubung dari router 2 ini ke router 3. Dan di sini saya menyambungkannya di Ethernet 2. Apply, lalu oke. Dan di sini kita juga akan menambahkan IP point to point dari router 2 ke router 3, yaitu 10.10.20.1/30. Karena nanti agar PC 3 ini bisa melakukan interaksi dengan PC 1, tugas untuk meneruskan informasinya itu di tengah-tengah ini ya. Jadi nanti dari sini ke sini baru ke PC 1. Oke, kita akan menambahkan IP point to point dari router 2 nya. 10.10.20.1. Oh, mohon maaf salah di sini. Buat point to point ya, point to point dari router MikroTik 2 ke router MikroTik 1 itu menggunakan Ethernet yang terhubung dari router 1 ke router 2, yaitu Ether 1 ya. Di sini saya terhubung dari router 1 ke router 2 nya. Kini kita ganti ya, Ether 1, salah pilih. Apply, lalu oke. Nah, di sini kita tambahkan point to point dari router 2 ini ke router 3, yaitu Ether 2. 10.10.20.1/30 Ether 2. Lalu kita apply, lalu oke. Nah, di sini kita langsung masuk ke menu routing sebelah sini, routing OSPF. Kita tambahkan kita masuk ke menu networks terlebih dahulu, masuk ke menu networks, lalu kita tambahkan IP gateway dari PC 2 ini ke router 2 ini ya, yaitu 192.168.100.10 berarti 192.168.100.0/28. Apply, oke. Kita tambahkan juga IP point to point dari router 2 ke router 1, yaitu 10.10.10.2 10.10.10.2/30.
kita ulang aja, nggak apa-apa. 10 10 10 titik 2 slash 30. Sebentar 10 titik, oh iya, mohon maaf, ini ganti 0 ya. Lupa. 10 10 10 titik 0 slash 30. Apply. Oke, nah lalu kita tambahkan juga IP point to point dari router 2 ke router 3 ini, yaitu 10 10 20 titik 1 slash 3 titik 0, berarti 10 10 20 titik 0 slash 30. Lalu di sini kita masuk ke menu firewall IP, lalu firewall. Nah, seperti biasa tambahkan action, kita ganti ke masquerade. Lalu apply, lalu oke. Di sini jangan lupa ya untuk menonaktifkan firewall juga ya, seperti yang disetting pada MikroTik 1. Nah, di sini saya sudah nonaktifkannya terlebih dahulu ya sebelum rekaman. Buat teman-teman yang PC 2-nya, kalau misalnya bertindak sebagai PC 2-nya ini firewall bawaannya masih nyala, silahkan nonaktifkan terlebih dahulu. Lanjut, kita masuk ke menu DHCP server, IP DHCP server. Kita tambahkan mohon maaf, salah. DHCP setup kita arahkan ke Ethernet yang tersambung ke PC kita ya, PC 2 ini ke router 2 melalui Ether 3. Next saja terus sampai mampus. Oke. Nah, di sini kita sudah bisa mendapatkan IP ya, biasanya IP buat laptopnya. Dan di sini kita tidak perlu ya menambahkan wireless ya, karena nanti yang akan memberikan internet itu dari router 1, dari PC 1 maksudnya, PC 1 yang sudah tersambung ke internet akan diteruskan nanti ya dari router 1 ini ke router 2, lalu ke PC 2, ke router 3, lalu ke PC 3, seperti itu. Jadi kita tidak perlu menyambungkannya di wireless seperti PC 1. Setelah itu kita masuk ke menu IP DNS. IP DNS kita tambahkan 8888, lalu kita allow remote request, apply, oke. Nah, di sini kita coba cek apakah sudah terhubung ke PC 1 apa belum ya. Kita coba ping ke MikroTik 1 dulu ya. 10 10 10 titik 1 ping 10 10 10 titik 1. Nah, di sini sudah terhubung ya. Lalu kita coba akan melakukan ping ke gateway PC 1. Nih, gateway-nya 192.168.23.7. 192.168.23.7. 192.168.23.7. Oh ya, lupa ping. Lupa menambahkan ping ya di awal. Ping 192.168.23.7 ini adalah IP gateway sini. IP gateway PC 2 ke router 2. PC 2. IP gateway yang ini PC 1 ke router MikroTik 1. Kita akan melakukan ping, pasti harusnya bisa ya. Pasti bisa. Coba kita masuk ke menu CMD, kita tekan Windows R, CMD, kita ping ke 192.168.23.7. Bisa. Nah, kita sudah ini ya terhubung dengan PC 1 ya di sini. Nah, di sini sudah terhubung dengan PC 1 kita.
Sebentar saya akan cekkan IP dari PC 1. Oke, IP-nya itu coba kalian bisa mengecek IP PC 1 dengan melakukan IP config ya, IP config di CMD-nya, yaitu sini IP PC 1-nya 192.168.23.6. 23.6. Nah, di sini sudah terhubung ya dengan PC 3. Nah, di sini sudah terhubung dengan PC 3, tandanya kita sudah otomatis mendapatkan internet ya dari PC 3. PC 1, mohon maaf. PC 1 maksud saya. Ping google.com. Nah, kita sudah mendapatkan akses ke internet dari PC 1. Coba kita tes di sini. Nah, sini sudah bisa ya. Sudah bisa internetan. Itu saja di settingan yang ada di PC 2 Mikrotik 2. Kita akan masuk selanjutnya ke PC 3 Mikrotik 3. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di PC 3 ya. PC 3 router Mikrotik 3. Seperti yang saya jelaskan pada rekaman sebelumnya, di sini karena saya menggunakan dua PC aja ya, jadi posisi PC 1 di sini saya pindah ke PC 3. Nah, jadi PC 1 ini kosong, dan saya pindah ke PC 3 sini untuk setting router Mikrotik 3. Tapi di sini kita PC 2 masih bisa tersambung ke internet karena router di sini Mikrotik 1 di sini sudah tersambung ke internetnya ya. Nggak masalah jadi. PC 3 ya, kita sudah berada di PC 3 dan kita akan melakukan konfigurasi di router 3 ini. Langsung aja kita masuk ke menu Winbox. Kita akan masuk, oh ya, seperti biasa yang masih ada settingan-settingan apalah segala macam, kita reset aja dulu ya. Tadi saya sudah reset sih, jadi tidak perlu. Buat teman-teman yang belum reset, silahkan reset terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan seperti biasa menambahkan IP ya, IP gateway dari router 3 ini, router 3 ke Mikrotik 3, yaitu dengan IP gateway 158.66.5. Agak ribet ya IP-nya. Tapi kalau menggunakan IP lain silahkan teman-teman. 158.68.56. 68.56.5 .5/30. Nah, kini kita isi interface yang tersambung ke PC kita ya, PC 3, yaitu Ether 2. Mohon maaf, ya Ether 2, betul. Ether 2. Apply. Lalu oke. Lalu kita akan menambahkan IP point to point dari router Mikrotik 3 ini ke router 2, yaitu 10.10.20.2/30. Kita tambahkan aja 10.10.20.2/30. Ether 1 ya, kita pilih karena Ether 1 merupakan ether yang terhubung dari router 3 ke router Mikrotik 2. Ether 1, apply. Oke. Lalu kita akan menambahkan kita masuk ke menu routing SPF. Lalu kita masuk ke menu networks. Di sini kita tambahkan IP-nya. IP gateway-nya 158.68.56.0. Jangan lupa.
30/30. Mohon maaf, salah ya. Ini buat IP gateway-nya slashnya 28 ya, bukan /30. /30 di sini. /30/28. Nah, di sini kita ubah juga ya. Salah tadi ini. /28. Apply lalu oke. Nah, sudah betul. Oke. Kita tambahkan lagi IP point to point dari router 3 ke router 2. Itu 10.10.20.2/30 .0.0/30. Apply oke. Nah, setelah itu kita masuk ke menu IP firewall ya. Seperti biasa, firewall kita jangan lupa aktifkan. Action kita ganti masquerade. Apply oke. Lalu kita masuk ke menu IP DHCP server ya. DHCP setup, kita pilih interface-nya yang terhubung dengan PC 3 ini mana, yaitu Ether 2. Next aja sampai mampus. Oke. Lalu kita tambahkan juga DNS-nya. Server kita tambahkan 8888. Allow remote request kita apply. Oke. Oh ya, buat teman-teman ya, seperti biasa jangan lupa firewall bawaan laptop untuk dinonaktifkan ya. Dan juga wifi di sini harus mati ya. Sini. Nah, di sini wifi ini harus mati karena kita akan menggunakan internet melalui port Ether. Oke, DHCP server sudah, firewall, SPF, address list. Setelah itu kita cek di new terminal ya. Kita akan melakukan ping. Kita ping ke sini dulu aja. Apakah kita bisa ke 10.10.10.2. Ping 10.10.10.2. Nah, di sini sudah terhubung ya. 10.10.10.2 sudah terhubung. Oke. Lalu kita coba ping ke gateway PC2 yaitu 192.168.100.10. 192.168.100.10. Lupa lagi pingnya. 192.168.100.10. Nah, di sini sudah terhubung ya dengan gateway PC2. Itu otomatis biasanya itu tandanya kita juga sudah terhubung dengan PC2. Nah, sekarang kita akan coba tes ping ke gateway point to pointnya ini ya, router MikroTik 1 yaitu 10.10.1. Ctrl C, ping 10.10.10.1. Nah, di sini sudah terhubung. Lalu kita coba ping ke gateway PC 1 yaitu 192.168.23.7. Ping 192.168.23.7. Nah, di sini sudah terhubung ya. Apakah kita juga bisa mengakses internet? Tentu saja bisa ya, teman-teman. Nah, kita sudah ping Google dan bisa ya. Sekarang kita akan melakukan ping ya di CMD-nya Windows R. Kita akan cek dulu IP-nya. IP kita berapa? IP config. Di sini IP saya 158.68.56.3. Kita akan melakukan ping ke PC ke gateway MikroTik ke gateway PC2 dulu. 192.168.100.10. Kita ping ya 192.168.100.10. Nah,
di sini kita sudah bisa melakukan ping ke gateway PC2 ya. Otomatis itu biasanya kita sudah bisa melakukan ping ke PC2. Tinggal di PC2 melakukan pengecekan IP dengan melakukan IP config. Nanti di PC2 ini tes IP config di CMD. Sebentar ya, saya cekkan. Oke, di PC2 IP-nya ping 192.168.100.9. Ini PC-an ya, IP dari PC2 ya. IP dari PC2. Ini tandanya, sebentar. Ini tandanya kita sudah bisa terhubung dengan PC2 ya. PC3 melakukan interaksi dengan PC2 juga bisa, dan melakukan interaksi dengan PC1 juga sudah bisa. Tadi sebelumnya kita sudah tes juga melakukan ping ke gateway-nya yang tadi. Oh ya, belum di CMD belum. Kita melakukan ping gateway PC1, yaitu 192.168.23.7. Apabila kita sudah bisa melakukan ping ke gateway PC1 ke router 1 ini, otomatis kita juga bisa melakukan ping ke PC1 ini, ping IP PC1 ini, yaitu di PC1 tinggal dicek aja nanti IP PC1 berapa, karena di sini PC1 saya kosong ya, dipindah ke sini ke PC3, jadi saya nggak bisa nih melakukan ping ke PC1 ya, karena di sini kliennya anggapannya kosong. Nah, tetapi kita bisa melakukan ping ke gateway sini 192.168.23.7, gateway untuk PC1. Apabila kita bisa melakukan ping ke IP ini, otomatis kita bisa melakukan ping ke IP PC1. Coba kita ping 192.168.23.7 ya, IP gateway ini untuk PC1. Kita tes. Nah, di sini sudah terhubung ya. Seperti saya bilang tadi, otomatis kita sudah bisa juga melakukan ping ke PC1 ini. Ya, tinggal dilihat aja nanti di PC1. Di PC1 melakukan pengecekan IP di CMD dengan cara IP config ya. Nanti IPv4-nya muncul. Nah, sudah. Kita bisa tahu, nanti kita bisa lakukan ping di sana. Nah, kita coba ping ke Google juga nih. Google. Apakah bisa? Nah, bisa. Itu tandanya kita bisa melakukan internet juga ya. Nah, nih, kita melakukan internet di PC mana aja, di PC3 maksudnya. Di PC3 bisa, di PC2 bisa, dan di PC1 otomatis sudah bisa ya, karena di PC1 adalah sumber internetnya yang diberikan untuk ke PC1, PC2 melalui router MikroTik 1, 2, dan 3. Oke, sekian tutorial routing OSPF dari saya. Mohon maaf apabila penjelasannya masih kurang jelas, dan mohon maaf juga apabila ada salah kata dari saya. Jika ada yang ditanyakan, silahkan teman-teman tanya aja di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.